Di hari Minggu pagi di kota Akihabara, Jepang nampak cerah seperti hari Minggu pagi pada biasanya. Hari itu nampak pejalan kaki sangat ramai menikmati weekend mereka. Di sebuah persimpangan jalan itu terlihat satu mobil elf besar yang tiba-tiba melaju dengan sangat kencang menerobos lampu merah dan mengarah ke pejalan kaki yang sedang berjalan di sana. Mobil itu lalu lantas menabrak pejalan-pejalan kaki itu lalu berhenti seketika. Seorang pemuda mengenakan baju berwarna hitam, jaket, dan celana berwarna putih turun dari balik kemudinya. Ia menodongkan pisau yang dibawanya dan menusukkan pisaunya itu ke arah orang-orang yang sedang berkerumun di sana. Ia menyerang siapapun yang dilihatnya secara membabi buta. Kisah berdarah yang mau aku bawain di hari ini adalah sebuah kisah yang terkenal di Jepang dengan nama pembantaian di Akihabara. Jadi teman-teman, aku mau bawa kalian ke salah satu kota di utara Jepang, di pulau terbesarnya yakni Pulau Honshu, sebuah kota yang namanya kota Aomori. Mungkin sama seperti banyak kota yang berada jauh dari ibu kota suatu negara, mata pencarian di kota Aomori ini sendiri umumnya berasal dari kehutanannya. Hasil utamanya itu berupa kayu dan juga hasil-hasil hutan lainnya. Selain kehutanan, mata pencaharian yang juga utama adalah perikanan. Namun ibu kota dari kota Aomori ini sendiri cukup maju, di mana di tengah kotanya juga banyak perindustrian dan banyak juga perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Tanggal 28 September tahun 1982, dua orang pasangan muda melahirkan seorang anak yang dinamakan Tomohiro Kato. Tomohiro ini hidup dan memiliki seorang adik yang bernama Yuji Kato. Tomohiro, Yuji, beserta kedua orang ayah dan ibunya tinggal di salah satu rumah yang berada di pinggiran kota Aomori. Ayah dan ibu dari Tomohiro Kato ini bekerja sebagai senior manager di sebuah institusi finansial. Jadi kehidupan mereka terbilang mapan dan cukup baik. Nah, seperti orang tua di Asia pada umumnya, ayah dan ibu dari Tomohiro dan Yuji ini menginginkan anaknya berprestasi di sekolah, baik prestasi akademis maupun non-akademis. Nah, di SD-nya, Tomohiro sendiri itu dikenal sebagai anak yang ceria, pintar, dan juga energetik. Nggak cuma memiliki nilai yang bagus, ia juga berprestasi di bidang non-akademisnya. Dia itu menjadi salah satu atlet kebanggaan di sekolahnya. Begitu juga ketika Tomohiro lulus SD, dia masuk SMP Sakura dengan nilai yang gemilang, dan juga ketika bersekolah di SMP Sakura ini bakatnya di bidang atletik atau tenis semakin terlihat dengan terpilihnya dia menjadi presiden klub tenis di sekolahnya. Nah, menjelang dari SMP ke SMA ini memang merupakan titik krusial nih bagi seorang anak, karena di sini dia itu mulai bertumbuh remaja, mulai punya teman, tapi mereka juga tetap harus fokus ke sekolahnya demi dapetin SMA yang bagus nantinya. Karena alasan seperti itu, di SMP ini, orang tua Tomohiro ini mulai menjadi lebih disiplin dan lebih keras untuk mengajarkan pelajaran kepada anak-anaknya. Jadi ibu dari Tomohiro ini macam ibu yang kayak, kalau misalkan kamu dapat nilai yang 98 itu kayak nggak diterima gitu. Jadi dulu pada saat Tomohiro buat PR pun, kalau ada satu kata yang salah, ibunya itu bakal langsung nyuruh dia untuk ulang semua PR-nya. Padahal ini cuma PR doang gitu. Makin kesini malah makin menjadi-jadi. Dan juga malah jadi abusive. Pernah suatu kali Tomohiro ini lagi dites nih perkalian sama ibunya. Tapi karena Tomohiro ini lambat sedikit aja ngejawabnya, ibunya ini marah-marah, langsung megang kepala Tomohiro dan kayak masukin kepalanya itu ke batap yang berisi air. Nah, karena inilah Tomohiro mulai kelihatan males gitu untuk pulang ke rumah, dan dia juga jadi males untuk dapat pelajaran dari ibunya lagi. Jadi pulang sekolah, dimana semestinya Tomohiro ini dapat pelajaran tambahan, dia malah bolos
keluyuran sampai malam dan sengaja nggak pulang tepat waktu ke rumah biar nggak ngedapetin perlakuan seperti itu dari ibunya lagi. Tapi bukannya sadar, ibu dari Tomohiro ini malah berlaku lebih keras lagi kepada anaknya. Nah, disinilah mental Tomohiro ini mulai sedikit demi sedikit terlihat terganggu. Dia mulai menunjukkan perubahan ke arah yang lebih jelek dari sisi nilai akademis maupun non-akademisnya. Tapi mungkin emang dasar Tomohiro ini cerdas ya. Jadi setelah dia lulus dari SMP Sakura, ia juga tetap mendapatkan SMA yang terbilang elit di daerahnya, yaitu SMA Taomori. Tapi berbeda dari SD ataupun SMP-nya, Tomohiro yang masuk di SMA Taomori ini gak sepopuler dulu pada saat SD maupun SMP. Di SMA-nya dia dikenal jadi orang yang lebih pendiam, gak punya temen, dan bahkan jadi objek bullying. Bahkan salah satu teman dari Tomohiro ini itu bilang pernah ngeliat Tomohiro jalan-jalan sendirian aja gitu di sekolah sambil bawa pisau. Jadi image dari Tomohiro di SMA-nya ini itu adalah orang yang aneh, bahkan sampai menjurus ke arah freak gitu. Mungkin karena numpuknya tekanan yang dia dapat, gak cuma dari rumah tapi dari sekolah juga, mengakibatkan nilai akademis dari Tomohiro ini hancur berantakan. Dari 360 siswa di angkatannya, Tomohiro ini mendapatkan ranking ke-300. Jadi benar-benar udah masuk ke anak-anak yang bermasalah atau kurang berprestasi gitu. Karena hal ini juga, hukuman orang tua Tomohiro di rumahnya itu makin menjadi-jadi. Pernah suatu ketika tetangga dari Tomohiro ini itu ngeliat Tomohiro ini lagi dihukum oleh orang tuanya. Jadi dia disuruh kayak berdiri di depan rumah selama berjam-jam, pakai baju yang tipis dan gak dipedulin aja gitu. Padahal waktu itu lagi musim dingin. Dan di daerahnya waktu itu musim dinginnya tuh dingin banget. Akhirnya di tahun 2000 setelah lulus dari SMA-nya, Tomohiro ini mencoba untuk mendaftarkan diri ke salah satu tempat kuliah yang terbilang populer juga. Jadi memang Tomohiro ini memiliki cita-cita sebagai professional engineer untuk kayak mendesain kendaraan-kendaraan. Jadi dia memilih untuk mendaftar ke salah satu perguruan tinggi yang memang terkenal untuk jurusan itu. Namun sayang, di tahun itu Tomohiro gagal. Tomohiro nggak nyerah gitu aja. Tahun berikutnya, setelah dia belajar 1 tahun lagi, ia mencoba kembali untuk mendaftar di universitas yang sama, tapi sayangnya gagal lagi. Nah, semenjak Tomohiro ini gagal 2 kali dalam melamar ke perguruan tinggi ini atau universitas ini, orang tuanya mulai terlihat ada kekecewaan terhadap Tomohiro. Jadi Tomohiro ini mulai kayak nggak diurusin lagi dan semua perhatian yang dulunya kayak tercurah ke Tomohiro sekarang mulai kayak beralih dan orang tuanya itu jadi lebih merhatiin adiknya si Yuji daripada Tomohiro. Jadilah setelah teruntal-lantung selama 1 tahun, Tomohiro ini mencoba untuk melamar ke universitas lain. Sekarang namanya adalah Universitas Tanaka Nihon Automotive College. Di sana dia mempelajari mekanikal otomotif. Memang berbeda dari jurusan awal yang ingin dipelajari Tomohiro, di mana desain otomotif kan jurusan awalnya. Cuman di sini dia pikir mekanikal otomotif ini masih 11-12 lah sama yang ingin dia pelajari, dan mungkin dia bisa kayak mulai dari dasar dulu dan nantinya kayak jenjang karirnya bisa naik gitu. Di tahun 2005 saat Tomohiro lulus dari kuliahnya, Tomohiro ini diterima kerja di salah satu perusahaan yang bernama Saitama Truck Factory. Saitama Truck Factory ini berada dekat dengan pusat Tokyo, itu sekitar 30 menitan aja dari pusat Tokyo. Tapi seperti yang kalian tahu, biaya hidup di Jepang, apalagi di Tokyo, itu benar-benar mahal banget. Jadi gaji dari mekanikal baru seperti Tomohiro ini itu nggak cukup untuk membiayai hidupnya. Jadilah di tahun 2005 itu tabungan Tomohiro yang sudah dikumpulkan sebelumnya itu habis cuman untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Setelah tabungannya habis itu tentunya Tomohiro itu mesti minjem sana-sini. Jadilah di tahun 2006 Tomohiro ini terlilit hutang yang sangat besar.
Sayangnya, orang tua dari Tomohiro itu enggan untuk membantunya. Jadi di tengah kesulitan ekonomi, Tomohiro ini kayak hilang arah, hilang tujuan, dan merasa kayak nggak memiliki siapapun untuk mendukung dia. Jadi suatu malam, Tomohiro ini mengambil kunci dari mobil perusahaannya, dan dengan pikiran yang sudah kalut, ia menyalakan mobilnya dan menginjakkan gas ke arah tembok yang ada dekat rumahnya. Ya, malam itu Tomohiro mencoba untuk bunuh diri. Tapi mungkin Tuhan masih sayang sama Tomohiro ini. Dia cuman menderita luka luar yang cukup ringan dan bisa sembuh dalam beberapa hari aja. Nah, di sini terlihat nasib baik itu masih memihak sama Tomohiro. Karena bahkan setelah kejadian itu, Tomohiro ini masih direkrut oleh sebuah perusahaan yang bernama Kanto Motor Industry di Susano City. Nah, di sini itu gaji Tomohiro membaik juga, dan dia juga pindah dari kota Tokyo. Jadi biaya hidupnya itu nggak semahal biaya hidupnya yang dulu. Nah, di tempat kerja barunya ini, Tomohiro walaupun pendiam, dikenal sebagai pegawai yang ulet, rajin, dan sangat jujur. Jadi dari 12 bulan kontrak Tomohiro awalnya, kontraknya ini diperpanjang selama 12 bulan lagi. Tapi Tomohiro yang memang udah pendiam dari SMA, dikenal lebih pendiam lagi di tempat kerjanya. Dia nggak bergaul dengan siapapun, dia tidak punya satupun teman dekat. Sepulangnya kerja, diketahui Tomohiro ini itu cuma menghabiskan waktu di kamarnya, nggak pernah keluar rumah, dan yang dilakukan di rumahnya itu cuman kayak baca anime. Ya, memang Tomohiro ini suka banget sama manga ataupun anime. Nah, selain itu Tomohiro ini juga kerap kali terlihat memposting semacam status gitu di media online. Kalau di sini medianya kayak macam Kaskus gitu. Nah, di sana dia itu posting tulisan-tulisan yang semacam komplain terhadap masyarakat luas gitu ya. Jadi di sana dia bilang moral dari masyarakat udah turun lah. Terus dia ceritain dia gimana dia nggak punya temen. Pokoknya image-nya di papan bulletin online ini tuh kayak orang yang kurang kasih sayang, orang yang nggak punya temen, dan bener-bener hidup sebatang kara aja gitu. Jadi di online itu dia mendapatkan banyak juga komentar hujatan dan bulian dari orang-orang lain. Makin diginiin, makin Tomohiro itu ngerasa dia itu menjadi orang yang makin dikucilkan di masyarakat, baik di kehidupan nyata maupun di kehidupan online. Dan nggak ada seorang pun yang nampak kayak ngebelain dia gitu. Dia juga nggak punya siapapun yang bisa diajak untuk berbagi keluh kesahnya ini. Di bulan Juni 2008, kantor tempat Tomohiro bekerja ini mulai mengalami permasalahan finansial. Dari 200 pegawai kontraknya, mereka harus memecat sekitar 3/4 pegawai kontraknya, atau dari 200 hanya disisakan 50 pegawai saja. Tomohiro pun itu merasa ketar-ketir. Emang sih dia nggak dipanggil untuk diberi peringatan atau diberhentikan, tapi setiap hari ketika datang kerja dia itu udah punya beban pikiran gitu. Gimana kalau misalkan ini gilirannya dia? Kalau dia yang mesti diberhentiin, dia mesti gimana? Soalnya selain hidupnya ini bergantung sama kerjaannya ini aja, rumah yang sekarang ditempati oleh Tomohiro itu adalah rumah dinas dari perusahaan. Jadi kalau misalkan dia diberhentiin nih, otomatis selain dia nggak punya penghasilan, nggak punya cukup uang, dia juga bakal fix jadi gelandangan karena nggak punya rumah lagi. Di tanggal 5 bulan Juni 2008, Tomohiro masuk kerja seperti biasa. Tapi ketika sampai di loker dan ingin berganti baju kerjanya ini hilang, nggak ada di lokernya. Dia cari kemana-mana, diobrak-abrik sampai berantakan, dia juga nggak bisa nemuin baju kerjanya. Ini siapa ya yang buang? Satu-satunya alasan yang dia pikirkan pada saat itu kenapa baju kerjanya itu bisa hilang adalah pasti dia dipecat nih, pasti dipecat. Tomohiro yang kalut dan penuh dengan pemikiran bahwa dia bakal jadi gelandangan, ini langsung marah-marah ke semua orang yang ada di ruangan pegawai itu dan di depan loker itu sambil membanting pintu lokernya dengan keras. Di sana teman-temannya yang heran ngelihat ini orang yang biasanya pendiam, yang biasanya kalem, itu tiba-tiba marah segitu marahnya. Mereka langsung pergi dari tempat itu dan melapor ke atasan mereka. Dan atasan Tomohiro yang kelihatannya kaget dengan tindakan Tomohiro ini pun langsung bergegas menuju ke
ruangan pegawai guna mencari Tomohiro dan menenangkan Tomohiro yang sedang kesetanan ini. Tapi sesampainya di sana, atasan dari Tomohiro ini nggak menemukan Tomohiro. Tomohiro tuh udah hilang entah kemana, dan setelahnya pun Tomohiro ini nggak masuk kerja. Satu hari setelah kejadian itu, Tomohiro ini muncul di papan buletin online dan ngepost banyak banget tulisan. Beberapa di antaranya, aku nggak punya seorang temen pun dan bakal nggak punya sampai kapanpun juga. Aku nggak dipeduliin sama siapa-siapa itu karena aku jelek. Coba aja aku punya pacar. Aku nggak bakal ninggalin pekerjaanku kayak gini. Aku juga nggak bakal kecanduan main HP terus. Orang yang masih punya harapan dalam hidupnya itu nggak bakal pernah ngerti perasaan aku. Aku lebih rendah daripada sampah. Bahkan sampah aja bisa di-recycle. Setelah ngepost tulisan-tulisan ini, Tomohiro diketahui pergi ke toko perlindungan senjata atau toko pertahanan diri lah. Ini semacam toko yang ngejual barang-barang pertahanan diri tapi secara resmi. Jadi di sana dia beli sarung tangan yang anti tusuk gitu dan tongkat khusus. Keesokan harinya dia naik kereta cepat dan pergi ke kawasan Akihabara sambil membawa komputer dan juga barang-barang lainnya yang dimilikinya. Jadi teman-teman, Akihabara ini adalah suatu kawasan di Jepang yang memang terkenal jadi pusat elektronik. Jadi di sana itu berkumpul banyak banget toko-toko elektronik dan jadi kayak kotanya otaku kayak si Tomohiro ini. Jadi di sini ini pusatnya anime, manga, doujinshi juga ada. Ini semacam manga gitu juga. Sesampainya di Akihabara, Tomohiro ini langsung bergegas menjual komputer miliknya dan juga beberapa komik-komik yang telah dikumpulkannya selama beberapa tahun. Tapi setelah mendapatkan uang, Tomohiro ini nggak bawa uang itu untuk nyari hiburan kayak di kota Akihabara ini. Dia malah menyewa satu mobil elf atau mobil yang besar dan panjang seperti ini. Tanggal 8 Juni 2008, Tomohiro bangun sangat pagi dan langsung ngepost tulisan-tulisannya di papan buletin online yang isinya jam 5.35. Ramalan cuaca bilang bakal hujan. Kabar buruk. 6.02. Aku terbiasa memainkan peran sebagai pria baik. Semua orang mudah sekali ditipu. 6.03. Apa aku bisa punya teman? 6.31. Waktunya sudah tiba. Let's go. 0639. Sepertinya aku akan berjuang melawan sakit kepalaku ini. 7.30. Hujannya sangat lebat. Walaupun aku sudah mempersiapkan segalanya dengan sangat sempurna. 9.48. Sampai di Kanagawa sedang istirahat. Semuanya berjalan dengan lancar. 10.53. Macet parah. Bakal sampai tepat waktu nggak ya? 11.45 sampai di Akihabara. Ini surganya pejalan kaki kan? Tinggal beberapa menit lagi. 48 menit tepatnya di jam 12:20 setelah postingan terakhirnya, Tomohiro melaju cepat menggunakan mobil elf yang sudah disewanya menuju perempatan yang terkenal di Akihabara, yaitu perempatan Suodori. Ia menerobos lampu merah di sana dan sengaja menabrakkan mobilnya ke arah pejalan kaki yang sedang menyeberang di jalan itu. Melihat kejadian kecelakaan ini, orang-orang yang tadinya berjalan kaki di pinggir-pinggir jalan pun mulai berkerumun dan ramai-ramai menolong korban, juga menolong Tomohiro yang ada di dalam mobil elf itu. Tapi dengan cepat Tomohiro ngambil pisau yang dari tadi udah dibawanya dan langsung mengayunkan pisaunya ke arah orang-orang yang sedang berkerumun, menyelamatkannya juga korban. Yang menebas dan juga menusukkan pisaunya ke semua orang secara membabi buta yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang tadinya berkerumun dan bergerombol itu pun menjadi menjauh dan menjaga jarak dari Tomohiro. Di sini terlihat Tomohiro yang bingung pun berlari menuju sebuah gang yang kecil. Seorang polisi yang sedang berjaga di dekat tempat itu mendapat laporan bahwa telah terjadi kecelakaan. Polisi itu pun bergegas berlari dari pos penjagaannya ke tempat kecelakaan yang dimaksud. Di tengah jalan, polisi itu berpapasan dengan seorang laki-laki yang memegang pisau di tangannya. Polisi itu dengan sigap langsung mengeluarkan tongkatnya dan mencoba memukul kepala dari Tomohiro.
Tomohiro ini mencoba melawan dengan pisaunya, tapi polisi itu dengan cepat mengambil pistol yang ada di kantongnya dan memberi peringatan kepada Tomohiro. Beberapa saat kemudian, Tomohiro ini pun menjatuhkan pisaunya dan akhirnya ia diamankan oleh polisi dan juga beberapa warga sekitar. Tomohiro ini segera dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara di tempat kejadian, 17 mobil ambulans datang dan mencoba menyelamatkan korban penusukan maupun korban kecelakaan mobil tersebut. Namun sayangnya 3 dari korban kecelakaan tabrakan itu meninggal dan 4 orang lain meninggal karena luka tusukan yang begitu parah. Ada total 7 orang meninggal dan banyak lainnya luka-luka. Tomohiro yang sudah diamankan di kantor polisi pun mengakui perbuatannya. Di sana ia mengatakan motif dari perbuatannya ini adalah karena rasa benci terhadap dirinya sendiri, juga rasa benci terhadap masyarakat luas karena perlakuan yang diterimanya, bullying, dan juga masalah yang dihadapi sepanjang hidupnya. Dia juga mengatakan dia itu tidak mendapat kasih sayang dari siapapun. Di sana dia juga memberi keterangan bahwa segala yang dilakukannya ini dipicu dari pemecatannya di tempat kerjanya. Ironisnya di sini teman-teman, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata tempat Tomohiro bekerja ini gak pernah memecat Tomohiro sekalipun. Jadi semua yang dipikirkan Tomohiro ini cuma prasangka buruknya aja. Tapi sayang, nasi udah jadi bubur. Udah nggak bisa diapa-apain lagi teman-teman. Perbuatan Tomohiro ini pun menjadi salah satu kasus terbesar di Jepang yang dilakukan oleh hikikomori. Hikikomori ini adalah orang-orang yang benar-benar tertutup dan seperti menjauhkan diri atau menutup diri dari masyarakat luas. Nah, aksi yang dilakukan oleh Tomohiro ini memang ternyata sudah direncanakan dengan matang. Tomohiro sengaja melakukan aksinya di hari Minggu, di mana waktu itu jalanan Suodori di Akihabara ini memang ditutup untuk kendaraan, makanya kawasan ini tuh menjadi surga untuk pejalan kaki. Dan Tomohiro itu sengaja nunggu jam 12 sampai Suodori ini benar-benar rame banget. Walaupun Tomohiro ini mengakui perbuatannya, namun sekalipun dia tidak pernah meminta maaf atau tampak seperti menyesali perbuatannya. Menurut pengacaranya, Tomohiro ini sepertinya tidak mengerti seberapa parah dan seberapa besar efek dari tindakannya. Karena Tomohiro yang seolah-olah seperti tidak merasa bersalah ini pun, orang tua dari Tomohiro itu menjadi target kemarahan dari masyarakat. Di salah satu interview yang dilakukan suatu stasiun televisi besar, orang tua dari Tomohiro ini memberikan permintaan maaf secara live. Tapi walaupun sudah meminta maaf, mereka ini tetap mendapat banyak kecaman dan juga ancaman yang ditujukan melalui saluran telepon. Saking parahnya, orang tua dari Tomohiro ini sampai harus melepas atau memutus sambungan telepon ke rumahnya. Ayah dari Tomohiro yang saat itu bekerja sebagai dewan senior di salah satu bank pun itu harus mundur dari jabatannya dan pensiun dini. Tahun 2011, tepatnya 24 Maret, sidang terakhir Tomohiro itu menetapkan Tomohiro Kato bersalah akibat perbuatannya dan dijatuhi hukuman mati. Tapi nggak berhenti di situ teman-teman. Kemalangan yang dialami oleh keluarga ini itu terus berlanjut karena dari tahun 2008 sampai tahun 2013, Yuji adik dari Tomohiro ini mendapatkan bulian yang terus-menerus sampai dia mesti pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain ketika teman-teman satu kantornya ini tahu kalau misalkan dia ini adik dari Tomohiro. Yuji diketahui menderita depresi yang sangat parah dan juga merasakan perasaan bersalah yang sangat dalam terhadap keluarga dari korban. Tahun 2014, Yuji memutuskan untuk menghabisi nyawanya sendiri setelah meninggalkan sepucuk surat yang berisi, "Kalau kakakku adalah kopian pertama, aku kopian keduanya. Aku melihat bagian yang sama yang ada dalam diri kakakku. Dan nantinya pasti akan membuatku jatuh ke keadaan yang sama sepertinya." Selain itu, orang tua dari Tomohiro nggak lama berpisah dan ibu dari Tomohiro ini dirawat di rumah sakit jiwa karena penyakit kejiwaan yang dideritanya dan juga depresinya yang makin parah. Orang tua dari Tomohiro pun menarik diri dari lingkungan sekitar. Dia masih tinggal di rumah yang sama, tapi masyarakat sekitar itu sangat jarang ngelihat ayah dari Tomohiro ini keluar rumah. Kehidupan dari keluarga 7 orang yang meninggal pun berubah, gak lagi sama.
Jadi itu dia kisah kita buat hari ini. Semoga kalian bisa metik pelajaran atau hikmah dari cerita aku kali ini. Makasih banyak kalau kalian nonton sampai habis. Dan semoga tidur kalian nyenyak. Sampai jumpa di teman kisah lainnya.